ternyata Sphinx juga bisa hairball. Dia tuh warna-warni, semuanya dimakan sama dia. Nah terus itu stuck di pencernaan, dia nggak bisa keluar. Aku dikirimin foto X-ray-nya, ususnya tuh kayak buka gitu loh, ada ininya, ada putih-putihnya, jadi kayak Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita di podcast ya. Perkenalkan aku Fatmin Iqbal ya kan. Seperti biasa buat teman-teman yang sering mantengin IG-nya Fatmin pasti kenal aku ya. Anjas. so nggak kenal gimana? Harus kenal karena wajahnya Fatmin tuh wajahku gitu ya kan. Gitu. Semua terpampang wajahku, nggak ada hal-hal yang lain selain aku. Ya. Anjay. Oke. Nah, kali ini ya kan aku ditemani dengan dokter cantik. Waduh. Perkenalkan namanya dok, silakan. Halo, aku Dokter Yeni, biasa dipanggil Dok Yen. Nah, doknya itu adalah dokter hewan kita ya kan di Vetpic yang dia itu sering banget jadi konsultasi teman-temannya. Jadi buat teman-teman yang sering konsultasi di Vet Picture itu, teman-teman pasti langsung dibahas dengan dokter Yeni ya. Nah, hari ini kita mau bahas apa sih? Hari ini kita bakal bahas tentang hairball ya. Jadi aku tuh punya pengalaman pribadi ya teman-teman. Jadi aku tuh punya 8 kucing. Dan aku pernah 8 kali. Kyoto, Lulu, Cici, dan 5 anaknya Lulu. Oh iya, benar-benar. Itu kan baru beranak ya. Iya, teman baru beranak, anaknya 5 tiap pagi itu kayak nyong 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 gitu. Jadi pikiran tuh tiap pagi kan. Jadi aku nggak perlu dibangunin sama ayam ya kan, aku bangun sama kucing kita makan gitu ya kan. Jadi aku punya pengalaman nih dok. Jadi aku tuh pernah si Kyoto. Jadi dia tuh sering banget grooming sama bulunya sendiri. Nah, dia itu tiba-tiba pada beberapa hari kemudian dia itu pup ya teman-teman. Dia itu pup. Nah, terus dia tuh keluar di pupnya tuh ada bulu ya kan, bulu yang cukup banyak di pupnya. Itu apa sih dok? Nah, itu bulu yang tertelan. Kan kamu tadi cerita kalau si Kyoto suka grooming tuh, suka jilat-jilat. Nah, itu tertelan bulunya. Bagus loh itu bisa keluar by the way. Oh ya? Iya, justru bagus bisa keluar. Ada yang nggak bisa keluar. Biasanya keluarnya antara dari belakang atau dari muntah, dia keluar dari depan. Oh, dari muntah bisa? Iya, bisa. Namanya hairball itu, muntah bulu. Nah, kalau ada loh ya yang nggak bisa keluar sendiri, kamu tahu nggak? Jadi kalau nggak bisa keluar sendiri itu dia tuh malah impaksi namanya. Jadi itu kayak di dalam perut itu dia kayak menyatu gitu, terus dia kayak nggak bisa keluar. Jadinya gimana sih rasanya kamu nggak bisa BAB gitu ya, bisa seminggu gitu terus kayak nggak bisa keluar, kan makan juga nggak enak. Iya sih. Terus juga mau tiduran juga perut sakit kan, kembung dan lain-lain. Nah, itu tuh yang bikin berbahaya kalau misalnya tidak bisa keluar gitu. Oke, berarti jadi apakah itu hal sepele atau malah jadi masalah yang serius ya kan? Sebenarnya gini ya, kalau di kucing dia tuh bisa mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan sendiri. Atau terus kalau muntah itu kan kita kasihan ya liatnya, dia kayak gitu kan, kasihan kan kita. Dia tuh straining kalau bahasa Inggrisnya, jadi kayak apa sih, susah lah ngeluarin sini tuh. Nah, kita kan kasihan liatnya. Kalau di kucing sebenarnya bisa keluar sendiri, tapi sebaiknya kita kasih makanan atau kita kasih suplemen yang tinggi fiber. Oh, ada makanan yang khusus untuk? Ada makanan beberapa yang mengandung formula tuh, ini dry food ya, ada beberapa dry food yang mengandung formula untuk fiber. Ada juga wet food yang ada formula fiber, ada juga suplemen yang fiber gitu. Itu supaya memperlancar, supaya bulu-bulu itu nggak jadi stuck di dalam pencernaan, tapi dia tuh malah keluar lewat pintu belakang kayak gitu. Nah, kalau di kelinci malah lebih bahaya lagi. Oh ya? Iya, karena dia nggak bisa muntah tuh. Ya kan, kelinci tuh nggak bisa muntah, by the way, fun fact. Iya sih, aku juga gak pernah dengar Iya kan, muntah sama muntah kan. Nah, betul. Nah, Jadi karena kelinci itu nggak bisa muntah, jadi dia itu kalau sampai masuk ke dalam tubuhnya dan dia itu stuck, dia itu bisa namanya GI stasis atau gastrointestinal stasis. Itu berhenti jadinya. Saluran pencernaan dia berhenti sampai akhirnya bisa membahayakan gitu. Soalnya kelinci itu kan harus makan terus ya. iya. Nah, itu Kita semua juga harus makan.
Jadi kamu kelinci. Enggak sih, maksudnya sebagai makhluk ya, kita pasti harus makan sih. Iya, ya. Maksudnya kelinci itu harus rutin makannya. Perutnya tuh nggak boleh kosong gitu lah istilahnya. Kayak kamu sih, pikir-pikir ya. Ya sih, kalau ada yang nahan untuk nggak bisa makan, wah nggak bisa sih. Aku harus sering makan tiap hari. Nah, itu bisa sampai rib tau. Oh ya? Iya, kalau kelinci sampai kayak gitu. Wow. Lalu kenapa sih herbal itu bisa terjadi, Dok? Herbal itu bisa terjadi karena dia banyak menelan bulu. Oke. Ya kan? Jadi lebih rawan di kucing berbulu panjang. Oh, berarti kalau misalnya kucing yang suka grooming itu berarti kita harus waspada. Betul, justru kalau kucing suka grooming itu kita harus waspada. Apakah bakal keluarnya lewat depan atau lewat belakang gitu. Kalau nggak keluar lewat depan, nggak keluar lewat belakang, stuck tuh di ususnya. Gitu. Tapi dari yang keluar lewat depan sama belakang itu yang paling aman, dalam arti aman itu, oh tenang nih kalau anak baru keluar tuh lewat mana, Dok? Apa sama aja? Paling enak tuh lewat belakang. Soalnya kan nggak kerasa tuh. Oh iya, Kalau muntah kan kayak nggak enak kan. muntah. Siapa tahu kayak masih nyangkut Betul. gitu di tenggorokan. Terus juga kalau habis muntah kan pasti anak bulu juga kayak rada males, bukan males makan ya, kayak ya nggak enak lah, nggak enak badan lah. Ya gimana gitu loh. Dan belakang tuh ya sudah aman aja keluar dari belakang. Makanya tadi ya dikasih makanan yang fiber dan lain-lain gitu. Oke. Lalu dampak herbal pada kesehatan anak itu kayak gimana sih, Dok? Apakah seperti penyakit-penyakit lain atau kita tetap harus santai kalau misalnya anak itu menghadapi herbal, sedang mengalami herbal? Ya kita kalau anak dulu menghadapi berbagai macam penyakit tuh pertama kita harus santai dulu Mbak. Soalnya kalau kitanya nggak santai mah ya kita nanti bingung ya, maksudnya harus kayak harus santai dulu supaya kita bisa tahu solusinya ya kan. Nah tapi kalau menurut aku sih ya herbal itu kalau dibandingin kayak virus lah, flu lain-lain itu jauh lebih mild ya, jauh lebih gampang ditangani. Cuman ya itu tadi kalau sampai tidak tertangani terlalu lama, misalnya kita nggak tahu nih dalam waktu yang lama, itu bisa membahayakan nyawanya, harus sampai operasi bisa. Kemarin tuh aku ceritain teman aku ya kan ada kucing tuh namanya Apung, lucu ya. Oh, lucu sekali namanya Apung. Iya, aku terinspirasi oleh itu makanan gitu kan. Soalnya kalau aku kayakku ini hewannya avatar tuh. Bukan apa? Bukan Apung. Si Apung ini tuh suka banget ya jilat-jilat badannya dia ya kan. Dia kayak saling bulunya double coat. Jadi nggak sih ya yang bulu panjang bener-bener panjang kita lihat kayak Persia itu nggak gitu. Yang bulunya pendek tapi double coat tuh juga sering gitu. Nah si Apung ini suka jilat-jilat dirinya sendiri dan dia ini apa ya tipenya mungkin penyayang ya kali ya. Semua teman-temannya dijilatin semua. Jadi ya bulunya tuh warna-warni semuanya dimakan sama dia. Nah terus itu stuck di pencernaan dia nggak bisa keluar. Aku dikirimin foto X-ray-nya. Ususnya tuh kayak buka gitu loh. Ada ininya, ada putih-putihnya. Jadi kayak ususnya tuh tersumbat lah sama bulu. Gitu. Wah, berarti sebenarnya serem banget ya. Herbal itu tuh serem banget. Bisa sampai seserem itu gitu. Padahal sebenarnya kayak sederhana gitu, kayak kucing itu membersihkan badannya ya. Tapi kalau emang sih yang berlebihan itu nggak baik ya, kita duit ya. Kalau duit berlebihan nggak apa sih gitu ya. Duit berlebihan nggak apa ya? Nggak apa-apa sih. Iya, kalau duit berlebihan tuh tenang gitu. Oh gitu, happy ya. Dan Tenang ya. kepala nggak puyeng tiap hari. Terus cara mencegahnya tuh gimana sih, Dok? Cara mencegah biar kita itu, apakah kita harus memarahin dia, jangan grooming terus gitu, kan nggak bisa kan? Bisa, bahasa kita kan beda ya. Dan lagi grooming itu natural ya. Ya betul, Kita pasti. nggak mikir bisa. Karena kucing itu pada dasarnya hewan yang bersihan. Betul, Kan? kucing yang bersih. Cara untuk mencegahnya itu ada beberapa ya. Pertama nih mandi, sering mandi. Emang sih kalau di luar negeri itu kayak bisa di Amerika itu sarannya orang-orang tuh mandiin kucingnya 4-6 minggu sekali. Sarannya. Berarti kayak manusia makan lagi tiap hari.
Oh, enggak dong, enggak tiap hari. Kalau di Amerika itu 4 sampai 6 minggu sekali. Oh, iya, sorry. Sama sih, kamu mandi 4 sampai 6 minggu Sorry. sekali ya? Sorry. Salah menangkap ya. Hostnya salah menangkap. Mohon maaf. Hostnya salah menangkap. Sorry. Aku pikir seminggu 6 kali ya kan. Mohon maaf. Enggak, 4 sampai 6 minggu sekali. Jadi sebulan sekali lah rasanya. Oke, sebulan sekali. Kalau di luar Di luar negeri. Cuman itu kan 4 musim. Oh iya, Ya, musim kita kan 2 musim. Nah, kita kan 2 musim, kita di tropis. Betul. Penyakit juga mungkin lebih banyak. Oke. Terus kayak parasit juga banyak. Oh iya. Ya kan, kutu lah, apa, Iya sih. jamur. Nah, kalau kawan-kawannya. betul, dan nggak DKK ya. Kakak. Dan saran aku, mandinya itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Idealnya Seperti itu. Terus kalau untuk kucing-kucing berbulu panjang, kita harus rutin nyisir. Itu harus setiap hari. Nah, kalau bisa setiap hari disisir supaya bulu-bulunya itu tidak termakan dia, tapi keambil sisir. Siapa nih teman-teman yang jarang nyisir anak bulunya ya, minimal sehari sekali teman-teman, walaupun teman-teman capek ya kan, capek banting tulang buat anak bulunya, tapi setidaknya harus kasih perhatian ya, karena kesehatan bulu itu juga penting. Benar. Jadi bulu-bulu mati itu terangkat. Soalnya lidahnya kucing tuh lucu loh. Kamu pernah dijilat kucing nggak? Karena sering banget Rasanya gitu kan? Iya, kayak kering gitu. Dia tuh lidahnya itu ada kayak jarum-jarumnya gitu loh. Jadi kayak buat ngangkat bulu gitu loh. Oh ya, kayak ini ya, kayak teman yang nanti gambarnya di atas ya. Ya, nanti kayak gitu ada jilat kayak gitu tuh. Dia tuh buat ngangkat bulu-bulu mati. Memang fungsi lidahnya kucing itu memang kayak gitu. Gitu. Dan itu jadinya ketahuan gitu ya. Itu cara pertama tadi, mandi sama sisir ya kan. Dua, itu kita juga bisa kasih makanan atau suplemen yang mengandung tinggi fiber tadi itu. Contohnya apa dok, makanan yang tinggi fiber nih kalau kalau makanan tinggi fiber ya biasanya ada dry food, tapi biasanya ada yang khusus, ada tulisannya untuk herbal formula itu ada. Jujur aku selama ini ke pet shop nggak pernah sih lihat kayak ada khusus herbal. Kamu seorang baca kayak Iya, banyak soalnya yang gitu. Pasti kamu nggak baca terus penjelasan. Saya kayak beli satu maksudnya satu jenis gitu ya, nggak kayak beli yang untuk flu tentu ini kan. Jadi kamu nih tipe yang setia ya, Bang? Ya, iya betul. Kalau pilih itu itu terus. Betul. Selain itu juga benar duitnya nggak ada. Gak usah kenceng-kenceng cuma kalau itu. Iya, boleh kenceng-kenceng ya. Sorry. Tapi dari semua itu ada mitosnya nggak sih? Biasanya kan setiap penyakit itu kan ada selain penyakit ada hal-hal yang itu ada mitos faktanya nggak sih dok tentang herbal? Setahu aku nggak tahu apa ya apa namanya. Ini nggak tahu ya cukup menarik atau enggak. Cuman tahu nggak ternyata Sphinx juga bisa herbal. Sphinx tuh yang kucing apa namanya nggak ada bulunya itu? Iya. Nanti tunjukin tuh gambarnya. Oke, ini ya di atas ini kucingnya. Nah, gambarnya kayak gitu. Itu kucing itu bisa herbal juga. Tahu kenapa dia bisa herbal? Kok bisa? Dia kan nggak ada bulunya, literally botak. Iya. Kan? Tapi dia bisa herbal karena mungkin dia kotor nih. Dia bisa ngangkat lidahnya juga bisa ngangkat sel kulit mati. Jadi sel kulit mati itu bisa jadi herbal meskipun nggak literally namanya itu hair ya. Iya. Tapi bisa nyangkut juga dan dia bisa juga muntah gitu. Oh, berarti kayak kotoran, debu, iya, betul, gitu ya. Betul. Jadi kan kayak apa nggak cuman yang bulu panjang kayak Persian, Maine Coon, Ragdoll gitu ya. Itu juga bisa bulu pendek kayak PSH, kucing domestik, bahkan yang gundul aja bisa. Luar biasa, memang kucing ini complicated ya, tapi kita semua sayang sama kucing. Iya, namanya juga kucing ya. Kucing. Babu kucing. Oke, itu pembahasan yang sangat menarik di podcast pertama kita ya kan, bareng langsung dokter hewan dengan otomatis dengan sumber-sumber yang terpercaya ya. Jadi buat teman-teman yang suka dengan podcast ini, teman-teman bisa subscribe sekarang juga ya kan? Karena siapa tahu ini jadi hal yang bermanfaat buat teman-teman ya kan, buat kita semua ya kan.
Oke, kita tutup ya kan. Terima kasih buat Dokter Yeni yang sudah hadir di sini ya kan, yang sudah memberikan informasi tentang hairball ini. Jadi tunggu aja konten-konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya kan. Oke, sekian dari kita ya teman-teman. Aku Fight Minimal cabut. Terima kasih semuanya. Dadah.